Oke, baik Mbak. Jadi selama ini kan kalau kita melihat di dompet kita itu banyak sekali kartu ya Mbak ya. Jadi ada KTP, SIM dan segala macamnya. Artinya bahwa di cerita yang saat ini identitas kependudukan kita, contohnya adalah di sebetulnya sekarang bukan iktp ya, tapi KTPL gitu ya, berada dalam bentuk fisik yang namanya kartu tadi di dalamnya ada chips. Nah, tentu karena bentuknya fisik, maka pada saat kita menggunakan KTPL tadi membutuhkan suatu hal yang fisik juga. Nah, pastinya kan sedikit merepotkan. Jadi ada dua perspektif, yaitu bagaimana memudahkan masyarakat untuk menggunakan identitas digital tadi atau identitas KTP kita tadi untuk berbagai macam kebutuhan untuk pelayanan publik dan sebagainya. Nah, sekarang IKD ini mengharapkan adanya formatnya digital. Dalam artian digital yang dimainkan di sini adalah ada di handphone kita. Ya, jadi nanti akan ada pembicaraan yang lebih dalam nantinya bahwa akan sedikit berbeda dengan identitas digital elektronik, tapi dalam perspektif sekarang adalah kartu KTP kita yang berbentuknya chip dan kartu yang secara fisik sekarang sudah bisa diakses secara digital lewat handphone kita. Tentu kemudahan yang paling gampang adalah tidak perlu lagi mengcopy tadi, misalkan pada saat kita membutuhkan mana identitasnya, kita tidak perlu mengcopy, kita mendapatkan layanan juga tidak perlu lagi memberikan share menunjukinnya, tetapi sudah kita bisa tunjukkan dalam istilahnya handphone kita. Itu sudut pandang yang pertama, Mbak Sabrina. Kemudahan untuk para warga kita tidak banyak membawa kartu. Oke, Gitu kira-kira. nanti pasti tentunya banyak pihak awam bertanya ya, Mas Andi. Sudah punya KTP Ya, berbasis elektronik atau iktp, kenapa harus ya. memiliki IKD lagi? Nah, ini yang perlu secara sederhana dijelaskan. Silakan, Mas. Ya, baik. Ada satu hal yang mesti kita lakukan, yaitu namanya verifikasi data. Verifikasi data. Kalau kita melihat dalam proses iktp yang dulu ya, Mbak ya, kita mesti datang ke kantor-kantor Dukcapil di kelurahan ataupun di kecamatan, kita bisa melakukan updating. Nah, di sini pemerintah juga perlu melakukan suatu namanya verifikasi. Verifikasi di sini kan tidak cuma sekedar masalah nama, alamat dan sebagainya, tapi ada yang namanya KYC, Know Your Customer, di mana ada satu verifikasi wajah atau recognition pakai wajah, yang akhirnya nanti bisa membuat data kita semakin update gitu ya. Jadi konteksnya adalah kepada verifikasi. Dan juga nantinya contoh yang paling gampang adalah negara kita ini sekarang hidup di dua alam kasarannya. Alam yang namanya alam fisik, sama satu lagi adalah alam digital. Nah, sebetulnya inilah langkah awal yang menjadi suatu fondasi untuk mendapatkan identitas dasar secara elektronik supaya nanti konteksnya adalah di sisi pemanfaatannya. Jadi Dukcapil ini kan sebetulnya identitas dasar yang harus disiapkan dalam format elektronik. Kedepannya adalah pada saat kita nanti bertransaksi elektronik, maka kita sudah siap. Jadi diharapkan negara Indonesia, seluruh warga Indonesia akan memiliki identitas atau informasi kependudukan secara elektronik yang nantinya akan dimanfaatkan atau diadopsi untuk berbagai macam keperluan berselancar atau bertransaksi secara elektronik. Oke, Itu baik. yang mesti Terima dipastikan. kasih banyak, Mas Andi. Pak Fire, silahkan ada opini tersendiri mengenai hal ini, silahkan Pak. Ya, baik. Kalau tadi Mas Andi sudah menyampaikan berbagai macam kelebihan ya, istilahnya sisi positif dari identitas kependudukan berbasis digital dan beberapa kelebihan tadi, saya mungkin akan melihat dari sisi bagaimana kesiapan masyarakat itu sendiri, kemudian bagaimana infrastruktur yang akan mewadahi apabila kebijakan itu diterapkan. Nah, yang pertama beberapa kelebihan tadi ini kan memerlukan infrastruktur yang cukup ya apabila kita berbicara pemberlakuan IKD ini ke seluruh desa atau kelurahan. Hampir sekitar 87.500 lebih desa yang itu ada di data Podes kita, itu memiliki keterbatasan infrastruktur khususnya untuk fasilitas digital. Jadi
bagaimana keterbatasan listriknya, bagaimana keterbatasan infrastruktur BTS-nya, kemudian akses internetnya. Nah, apabila kita sudah wajib menggunakan gadget dan itu memerlukan sebuah teknologi, lantas bagaimana kita atau pemerintah nanti ya menyiapkan atau mengantisipasi penerapan itu secara menyeluruh, karena memang ini menjadi sebuah isu atau tantangan yang cukup besar untuk dilakukan pemerintah, khususnya penerapan IKD ini ya. Yang kedua, memang secara fleksibilitas apabila kita sudah memiliki IKD kemudian menjadi identitas data dasar, semua akses akan mudah, termasuk yang disampaikan transaksi untuk perbankan lah, nanti mungkin untuk sektor dukungan ekonomi dan sebagainya. Nah, namun sayangnya sampai hari ini kan kita juga akan melihat bagaimana pemerintah sendiri yang harus mengevaluasi peraturan presiden tentang SPBE, sistem pemerintah berbasis elektronik, dan tentu juga kita harus melihat Perpres 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, ada hal-hal di mana kebijakan SPBE yang sudah diperbarui dulu tahun 2018, kemudian sekarang Perpres 132-nya berbicara kesiapan infrastruktur pemerintah itu sendiri, dan tentu apabila kita melihat kebijakan Satu Data sendiri, nah PR terberat dari inisiasi itu kan infrastruktur. Saya kembalikan ke infrastruktur. Nah, apakah pemerintah sudah membuat atau melakukan studi bagaimana kapasitas kita secara infrastruktur hingga level desa apabila itu bertahap dilakukan? Artinya 5 tahun mendatang kebijakan ini saya terapkan sampai 50% bisa diterapkan di seluruh Indonesia. Nah, padahal infrastruktur yang tadi saya katakan keberadaan BTS, keberadaan jaringan internet dan sebagainya di seluruh desa-desa yang ada di Indonesia dari barat sampai timur ini kan masih memiliki keterbatasan, dan tentu infrastruktur tersebut masih berada di area Jawa ya. Saya yakin kalau Jawa sih pasti oke ya. Jawa oke, sebagian Sumatera oke, Bali mungkin oke. Nah, mungkin itu. Jadi sudut pandangnya lebih ke kebijakan infrastruktur wilayah.